Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, di pertemuan ke-11 ini kita memasuki pelajaran ketiga, yaitu pelajaran ketiga yaitu tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Setiap orang kita menginginkan menjadi orang yang soleh ya. Orang yang soleh itu adalah orang yang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan perbaikan-perbaikan. Orang yang biasa melakukan kebaikan, contohnya orang yang biasa patuh terhadap orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, beramal kebaikan di lingkungan bersama tetangganya, itulah anak soleh. Berakhlak yang baik, taat kepada yang maha kuasa Allah. Karena dalam agama itu takarannya adalah ketakwaan dan kesolehan. Orang yang bertakwa itu insya Allah soleh. Nah, soleh ini adalah sesuatu yang diinginkan baik oleh diri kita masing-masing maupun oleh orang tua kita. Setiap kita pengen menjadi anak yang soleh. Itu juga setiap orang tua menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Karena mempunyai anak yang soleh itu enak sekali ya. Ketika dididiknya oleh orang tua enak, tidak melawan orang tua, disuruhnya enak, di rumah membantu orang tua, kalau disuruh ikuti aturan, di sekolah juga kepada guru patuh. Waktu kecilnya enak, sudah besarnya dia, sudah suksesnya pun enak. Dia akan selalu membantu orang tua. Dia akan membahagiakan orang tua. Nah, sudah meninggalnya pun orang tua, kalau punya anak yang soleh, enak banget. Karena apa? Dia akan selalu mendoakan, baik secara dia sendiri mendoakan maupun dengan sedekah amal jariah seorang anak soleh untuk kedua orang tua. Itulah ciri orang anak soleh. Hidupnya akan Allah mudahkan, dia pun akan memudahkan orang lain. Maksudnya akan selalu memudahkan orang tuanya, keluarganya, dan sekelilingnya. Itulah anak soleh. Dan karakter anak soleh ini tidak serta-merta begitu saja tanpa kita usaha dalam diri kita, tanpa pembelajaran dan pembimbingan. Sulit sekali untuk membentuk karakter yang soleh ini. Karena soleh ini ya, pertama harus tertanam dalam dirinya, yaitu nilai-nilai kebaikan, cara pandang hidup yang baik, terutama ideologi dia, pikiran dia, sandaran pikiran dia itu kepada hal yang baik. Dan hal yang baik itulah adalah agama ya. Dalam setiap sandaran, setiap ideologi dia, setiap
cara pandang dia, setiap setiap sandaran hidup dia itu tentu saja harus ada agama dalam hatinya, ada pemahaman terhadap agama. Dengan sandaran agama inilah dia akan bertindak sesuai dengan aturan-aturan agama yang baik tentu saja. Ya, insya Allah setiap perilaku dia akan bermanfaat baginya sendiri maupun orang lain. Karena sekarang ini susah sekali untuk menjadikan setiap anak, setiap orang untuk di dalam hatinya itu ada agama atau sandaran hidupnya terhadap agama. Banyak sekali sekarang yang mana, dan ini adalah cenderung ditentukan oleh kebiasaan anak itu sendiri. Kalau dia kebiasaannya membaca perilaku Rasulullah, perilaku para sahabat, nah maka setiap perilaku dia, perbuatan dia cenderung dipengaruhi oleh apa yang dia baca, apa yang dia pahami. Misalnya ketika itu dia lagi marah, lagi kedatangan marah, karena dia sering membaca tentang kesabaran Rasulullah, para sahabat, dan dikatakan oleh gurunya harus mengikuti Rasul, maka dia cenderung akan menyikapi setiap masalah yang datang ke dalam hidup dia itu akan bersabar, mengikuti Rasulullah bersabar, kita harus bersabar, seperti itulah. Tapi kalau anak itu cenderung membacanya tentang artis, misalnya baca tentang artis Korea misalnya, maka setiap perilakunya itu akan dipengaruhi oleh yang sering dia baca itu, yang sering dia baca sehari-hari. Begitu juga misalnya yang sering baca aktor Rambo, maka perilaku dia sehari-hari akan cenderung seperti itu, akan berlandas akan meniru gitu, kayak Rambo, main tonjok aja sama orang. Begitulah karakter anak dipengaruhi. Dan karakter itulah yang cenderung melekat dalam dirinya. Maka dari itu Bapak anjurkan, Bapak haruskan kepada anak-anak yang Bapak cintai, seringlah kalian membaca buku yang bermanfaat. Contohnya buku-buku tentang akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat, buku-buku tentang sejarah Islam, kejayaan Islam, buku-buku tentang Khalifah Islamiyah, buku-buku tentang akhlak Rasulullah, buku-buku tentang toleransi dan sebagainya. Itulah bila perlu belajar kita belajar agama yang lebih banyak lagi, karena itulah yang akan menjadi dasar ketika kalian besar, itu menjadi dasar ideologi sandaran diri kita. Kalau dari kecilnya hanya buku baca buku kiat bisnis, kiat ini, kiat itu, maka itulah akan menjadi sandaran kalian di masa tua. Bukan berarti tidak, tetapi bukan berarti tidak boleh membaca tentang kiat-kiat bisnis ini itu, tetapi harus diimbangkan ya.
membaca buku agama, membaca buku bisnis misalnya. Itu harus seimbang. Agar apa? Agar dalam bisnisnya ini terterapkan akhlak agama. Insya Allah bisnisnya akan sukses dunia akhirat. Karena yang kita tuju adalah dunia akhirat, bukan hanya dunia saja. Kalau hanya dunia saja, pasti antara praktek bisnisnya yang kotor ya. Ibaratnya ada hal-hal yang unsur-unsur kadang-kadang mengurangi timbangan dan sebagainya, itu kan tidak boleh. Ya, anak begitu juga, karena begitulah apa yang Bapak sampaikan hari ini adalah untuk membuat kita menjadi anak soleh itu, maka intinya adalah kita harus sering membaca buku-buku orang-orang yang soleh. Itu contohnya tentang Rasulullah, para sahabat, akhlaknya seperti apa ya. Itulah kita, kalau kita ingin menjadi anak soleh, maka perbanyaklah baca-baca buku yang islami, akhlak Rasulullah, akhlak para sahabat, bagaimana tentang Islam yang baik. Jauhi apalah banyak nonton yang tidak bermanfaat. Jadi kalaupun lagi nonton, maka cari tontonan yang berisi dakwah, pengajian. Terus kalaupun ketika melihat buka YouTube, bukalah YouTube tentang pengajian, dakwah dan sebagainya. Itulah, selalu cari nasihat agama. Insya Allah itu akan tertanam dalam diri kita, dan kalau udah menjadi tertanam dalam diri kita, itu akan menjadi sandaran hidup kita. Ketika orang telah bersandar dalam hatinya kepada agama Allah yang lurus, selalu bersandar kepada agama yang lurus, insya Allah orang itu akan selamat, akhlaknya akan bagus, dan mudah-mudahan menjadi orang yang soleh dan bertakwa. Amin ya Allah. Ini saja untuk pertemuan yang ke-11 ini. Untuk tugasnya adalah tulislah ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri anak yang soleh. Ini saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.